Halo teman-teman semua, balik lagi nih di Beehive Podcast Wida dan Hani. Apa kabar kalian semua? Gimana nih kuliah online, sekolah online, dan mungkin yang masih WFH, gimana? Aku yakin pasti lancar-lancar aja ya selama kalian mengandalkan Tuhan terus. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan kalian walaupun kalian terpaksa untuk keluar. Jaga kebersihan juga ya. Nah, buat podcast kali ini gue bakalan ngebahas satu perasaan yang sering banget kita alamin waktu kita pacaran nih. Bisa dibilang kalau gue sebut perasaan ini, kalian langsung mikirnya ke arah pasangan. Iya, rasa cemburu. Hari ini gue bakal bahas rasa cemburu dan gimana caranya kita menghandle rasa cemburu itu supaya tidak menjadi hal yang negatif buat diri kita ataupun buat lingkungan kita. Yuk dengerin semuanya. Teman-teman semua, cemburu itu sikap manusiawi banget yang dimiliki sama setiap manusia dan kerap muncul dalam hubungan suami istri, pacaran, bahkan kerjaan, pelayanan, persahabatan, pertemanan. Seringkali banyak banget rasa-rasa cemburu itu muncul. Ya, nggak cuma sama pacar atau sama pasangan kita aja memang. Tapi ketika kita bersahabat atau berteman dengan orang yang mungkin kita tidak dapat perlakuan yang sama, kita akan cemburu biasanya. Nah, cemburu itu sendiri bisa dibilang bisa baik dan bisa enggak. Tentu kalian pernah dengar kan kalau rasa cemburu itu nunjukin rasa kasih sayang kita, rasa peduli kita sama seseorang. Tapi segala yang berlebihan itu kan gak baik ya. Ya gitu deh, cemburu juga sama. Kalau kita berlebihan, pasti efeknya juga dan dampaknya juga gak akan baik nih buat hubungan kita dan buat pekerjaan kita atau lingkungan sekitar kita. Kalian tahu gak sih, dalam perjanjian baru, ungkapan Paulus mengenai cemburu ilahi bermakna bahwa Paulus takut orang-orang percaya di Korintus disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang menyusup di antara mereka, sehingga jemaat Korintus dapat berubah setia. Cemburu ilahi Paulus muncul karena ia melihat kemungkinan jemaat Korintus menolak ajaran Tuhan yang benar. Jadi kecemburuan Paulus ini didasarkan atas ketakutan akan ketidaksetiaan mereka nantinya. Sifat Paulus ini sama dengan sifat cemburu yang dimiliki Tuhan terhadap ketidaksetiaan Israel. Cemburu ilahi ini adalah cemburu yang positif teman-teman, sebab membawa umatnya kepada janji-janji Tuhan dan menghendaki supaya kita semua tetap setia. Di sisi lain ada kecemburuan yang negatif, ya ini kecemburuan yang diawali oleh ego kita, kebencian, iri hati, dan dengki. Kecemburuan seperti ini dapat menghancurkan reputasi seseorang, merusak hubungan juga, memecah belah gereja, bahkan dapat menyebabkan seseorang menjadi pembunuh loh. Karena itu kita harus mengatasi kecemburuan yang negatif di dalam diri kita sebelum cemburu itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Untuk mengatasi cemburu negatif terhadap kekasih, ya kita butuh banget namanya kejujuran dan keterbukaan dalam hal komunikasi, memberi perhatian dan kepedulian, membangun rasa saling percaya dan rasa saling mengasihi. Membangun kesetiaan satu sama lainnya itu harus melibatkan Tuhan ya dalam segala halnya, jangan lupa loh. Untuk mengatasi kecemburuan yang diawali oleh kebencian, dengki, dan iri hati, maka belajarlah berpikiran positif dan hiduplah dalam kasih Tuhan. Jadi apapun yang kita lakuin tetap ya orientasinya kepada Tuhan, supaya orang lain tetap lihat kita dan bisa lebih baik ke depannya karena kita tentunya juga mereka bisa lihat kita di dalam Tuhan Yesus. Kita mencerminkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita sehingga orang lain bisa menjadikan kita contoh yang baik untuk hidupnya dan menjadi lebih baik lagi. Bukan malah kita cemburu-cemburu gak jelas nih. Terus malah bikin reputasi kita juga gak baik dan dampak ke orang lainnya juga tentu jadi negatif. Teman-teman semua, gue tahu kok namanya berpikiran positif untuk sesuatu hal emang sih gak gampang.
Kadang kita sama pacar kita nih, dia lagi keluar sama temen-temennya, tapi pasti ada aja perasaan kita curiga atau cemburu dengan hal-hal kecil yang dilakuin untuk teman perempuannya. Ya mungkin kita tahu itu hanya teman, tapi apa salah kita cemburu karena memang kita sayang dan kita peduli sama dia. Membangun pikiran positif emang gak mudah banget, sebab kita harus terlebih dahulu mengubah cara pandang kita dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Sebab dari pikiran akan timbul perbuatan. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan akhirnya terbentuklah karakter. Jadi, untuk membentuk kebiasaan dan karakter yang baik, mulailah mengisi pikiran kamu dengan hal-hal yang positif dan membangun. Langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan agar berpikir positif adalah buanglah kekhawatiran kita, buang pikiran negatif kita, dan juga berdoa agar Tuhan memberikan kehendaknya yang paling baik dalam hidup kita. Bacalah dan renungkanlah firman Tuhan, bersyukur dalam segala hal dan bersikap optimis dan percaya juga kalau Tuhan akan membantu kita dan mendampingi kita di setiap masa-masa hidup kita. Gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi punya pasangan, buat teman-teman yang udah punya suami atau punya istri, teman-teman yang punya sahabat dan teman-teman yang mungkin sekarang masih baik-baik aja. Dan kalian juga harus tahu kalau misalnya teman atau sahabat, pacar atau pasangan kita itu nggak mungkin dong terus-terusan ada di samping kita. Pasti dia juga akan bergaul dengan orang lain, punya kolega kerja yang sama yang lain, dan kita nggak boleh berpikiran negatif lalu langsung mikir, duh kok dia giniin aku sih, atau kita cemburu gak jelas dan selalu berorientasi kepada hal yang negatif. Gak boleh ya teman-teman, kita harus belajar percaya sama pasangan kita, sahabat kita, dan teman-teman kita, supaya kedepannya kita gak berpikir negatif lagi nih soal mereka. Ketika kita berpikir negatif terus, tentu hidup kita juga jadinya gak tenang. Selalu berpikiran, aduh dia kok begitu sama aku, aduh dia kok gak bilang ini sama aku. Nah, gak boleh kayak gitu ya. Lebih baik kita berpikiran positif, walaupun kita gak tahu di luar sana mereka melakukan hal negatif atau enggak. Seenggaknya hati kita damai sejahtera terus, dan kita bisa berdoa sama Tuhan nih, minta Tuhan kasih petunjuk kalau misalnya pasangan atau teman sahabat kita melakukan hal gak baik. Itu ya teman-teman. Di akhir kata gue mau bilang, jangan kita mau dibakar sama api cemburu, supaya damai sejahtera Tuhan terus ada di diri kita, dan damai dari sorga datang menghampiri, juga berkat Tuhan melimpah atas kita. Ketika kita melihat orang lain berhasil, orang lain diberkati, teman kita menduduki jabatan lebih tinggi, pasangan kita gak ngabarin kita, pasangan kita keluar sama orang lain, ayo semuanya belajar buat ngatain ke diri sendiri. Cemburu? Ya enggak lah, gak boleh cemburu nih, gak boleh ngebiarin cemburu menghabiskan diri sendiri kita nih. Nah, kita harus belajar ya, berpikiran positif ke depannya, supaya di hati kita tetap damai. Jadi kita gak kepikiran sama hal-hal gak penting, dan gak ngancurin diri kita sendiri. I think that's all for today podcast. Terima kasih teman-teman semua yang udah denger dari awal sampai akhir, dan juga teman-teman yang udah terus stay tune nungguin nih dari seri-seri sebelumnya. Kalian ngebuat kita semangat banget untuk terus berkarya dan kasih judul-judul yang menarik di podcast kita. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian nggak cemburu-cemburu nggak jelas, malah ngancurin diri sendiri, hatinya jadi nggak tenang. Di share ya, biar teman-teman semua punya pikiran yang positif dan bisa bikin hati jadi sejahtera. Jangan lupa teman-teman bisa dicek di IG-nya Be Generation yang akan gue link di bawah nanti. Kalian bisa dikasih kritik dan saran untuk judul-judul podcast selanjutnya. Nah, teman-teman jangan lupa ya,
makan yang banyak, jaga kesehatan, dan terus berada di rumah kalau nggak butuh-butuh banget keluar. Supaya kita tetap bisa sehat, supaya kita tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Nah, gue pamit ya. Beehive Podcast, Sweeter Than Honey. Bye-bye.